Selamat sore, Mas. Selamat sore. Baru-baru ini kan di YouTube itu banyak sekali konten-konten tentang seorang ustadz lah, seorang kiai yang menantang atau mendatangi seorang dukun. Nah, Mas Asraf Sigit ini kan seorang spiritual. Nah, itu gimana tanggapan Mas Sigit? Oke. Kalau untuk tanggapan saya, ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Ya. Sisi baiknya adalah mengedukasi masyarakat bahwasanya hal-hal yang seperti itu kurang baik. Mendatangi seorang dukun atau tokoh spiritual untuk hal kejahatan itu memang menyalahi. Menyalahi dalam arti, contohnya gini. Bagaimana perasaan Anda jika menjadi seorang korban? Korban, kalau konten-konten seperti itu kan kebanyakan kan santet lah, apapun lah. Nah, kalau menjadi seorang korban santet itu kan pasti tidak enak sekali, tidak mengenakan lah. Bisa dibilang, wah, kalau bisa jangan sampai kita terkena santet kan seperti itu. Oleh karenanya, kalau kita tidak mau terkena santet, maka jangan menyantet orang. Meskipun kita punya dendam, alangkah baiknya kan diselesaikan dengan baik-baik. Ada cara yang lebih baik, mengapa kita harus menyakiti? Apalagi membuat dia sengsara, kan itu apa ya? Sisi kemanusiaannya sudah hilang. Kalau konten-konten seperti itu baiknya adalah mengedukasi bahwasanya hal itu kurang baik. Nah, sisi negatifnya adalah mendatangi seorang dukun. Nah, saya rasa dukun di dalam tradisi Jawa bukan semata-mata yang buruk. Dukun itu artinya adalah orang yang bisa mengerti, orang yang bisa mengetahui yang tidak diketahui orang-orang. Orang pintar lah. Orang pintar, bahasa formalnya orang pintar. Itu adalah sebutan dukun. Karena konten-konten seperti itu, akibatnya adalah orang akan mengejas bahwasanya, oh, dukun itu kebanyakan negatifnya, jelek semua. Menurut saya kurang baiknya seperti itu. Bukan semata-mata saya membela dukun dan lain sebagainya, tidak. Dukun kalau di zaman dahulu itu tetaplah orang pintar, orang yang bisa memberikan solusi atau sebagai guru pembimbing, kan seperti itu. Nah, saya bahkan tidak jarang dari 100, misalnya 100% dukun, 0,1 itu yang melakukan kejelekan, itu jarang. Bahkan cenderung menolak. Misalnya Anda memiliki hajat, sakit hati, kemudian Anda menyuruh atau melakukan untuk kayak seperti jasa kepada beliau untuk melakukan tindakan yang memang untuk membuat gila lah dan lain sebagainya lah, pasti dia tidak akan mau. Karena Anda niatnya dari awal sudah buruk, kan seperti itu. Jikapun ada, identitasnya pasti tersembunyi. Dia tidak akan mau semena-mena muncul di depan kamera, mengeksplor itu tidak akan mau. Berarti ada kemungkinan konten-konten itu settingan. Kalau untuk settingan, ya bisa kita bisa melihat sendiri lah ya. Bisa menilai sendiri. Bagi orang yang berkeilmuan melihat sebuah konten yang seperti itu, ini benar atau tidak, ini settingan atau tidak, itu berarti kita ya bisa menilai sendiri gitu. Iya, betul. Menurut Mas Sigit gitu. Oke, gini. Contohnya gini. Kalau saya sering lihat konten-konten seperti itu kan, ketika datang seperti nggak ada unggah-ungguh. Contohnya gini. Nggak perlu pakai orang Jawa lah. Semua orang kalau ditamui seseorang yang tidak dikenal, maka kemungkinan besar harus membuka atau dengan sopan santun. Begitupun tamunya kan harus begitu. Yang ditamui dan tamunya kan harus ada unggah-ungguh, harus ada sopan santun. Terkecuali jika ada masalah sebelumnya, kan? Oke, mungkin masalahnya ada di bahwa itu orang dukun santet dan lain sebagainya. Ngapain harus sopan gitu. Ngapain harus sopan?
Yang namanya kita memberikan edukasi, kita memberikan contoh, alangkah baiknya kita harus sopan dulu. Kita bisa istilahnya Memberikan contoh yang baik memberikan contoh yang baik juga. Kita bisa kayak menghakimi si dukun tersebut bahwasanya itu tidak baik, tapi yang menghakimi tidak memberikan contoh yang baik, malah cenderung kayak gitulah. Alangkah baiknya kan diberikan contoh yang baik dulu dari tutur bahasanya. Jangan semata-mata kita langsung datang melabrak ini, itu ya bisa dibilang kurang baik seperti itu. Dan perlu satu hal lagi yang saya tekankan, bahwasanya dukun itu sama dengan guru spiritual. Dukun itu bahasa zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu menggunakan sebutan dukun untuk menyebutkan bahwasanya orang itu pintar. Bukan semata-mata dukun itu basicnya adalah setan, demit, apapun lah. Enggak. Dukun itu bahasa seperti kayak guru. Ya hampir sama kayak ustadz, gelar ustadz seperti itu. Loh, ustadz saja juga ada spiritualnya. Dukun juga ada spiritualnya, ustadz ada edukasinya, dukun juga ada edukasinya, ustadz juga bisa memberikan solusi, dukun juga bisa memberikan solusi. Bahkan ada beberapa ustadz, bukan maksud saya menjelek-menjelekan atau apapun, namanya sifat manusia, itu pasti tidak luput dari sisi negatif. Jadi kita harus introspeksi diri sendiri sebelum kita menghakimi orang lain. Bagus jika memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Tapi alangkah baiknya dalam edukasi tersebut kita bisa menunjukkan dari sikap yang kita terapkan untuk menemui orang yang memang kurang baik menangani klien-kliennya atau mengabulkan hajat-hajat yang memang tidak semestinya. Seperti itu. Syukur-syukur bisa membuat dia tobat. Jangan sampai atas arogan kita, atas apapun yang kita lakukan datang-datang seperti itu, dia malah semakin gimana ya, kayak semakin terjerumus karena dia masih menyimpan dendam. Wah, ini kayak gini nih, kayak gitu. Contoh gini, saya punya orang yang tidak suka dengan saya, suka istilahnya memberikan hujatan. Saya hujat balik, saya hakimi. Orang tersebut apakah akan sadar meskipun saya benar dia salah? Enggak. Dia akan malah semakin terus sampai bisa menjatuhkan saya. Kan seperti itu. Jadi alangkah baiknya menanggapi atau menyikapi orang yang di jalur salah, kita harus menunjukkan bahwa ini loh yang baik. Gitu. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Oke. Jika hal ini bisa Anda mengerti, kiranya cukup video kali ini terkait reaksi konten-konten atau dukun yang didatangi oleh ustadz tertentu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.